Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Budi Mulyana dari kelas C1 semester 5 dengan NIM 155201130. Di sini saya akan mempresentasikan eh, tentang dari mata kuliah pengantar teknologi informasi, dan saya menyusun ini untuk memenuhi tugas semester pendek dari mata kuliah pengantar teknologi informasi. Dan dengan dosen pengampunya Bapak Dias Dawodo. Nah, saja di sini saya sudah membuatkan materinya tentang pengantar teknologi informasinya. Oke, yang pertama di sini ada konsep dasar teknologi informasi. Konsep dasar dalam teknologi informasi ini mencakup pemahaman tentang bagaimana informasi diproses, disimpan, dan disebarkan menggunakan teknologi, terutama melalui komputer dan jaringan komunikasi. Dan berikut adalah beberapa konsep dasar dalam teknologi informasi. Yang pertama ada data. Data adalah kumpulan fakta mentah yang tidak memiliki makna tertentu secara langsung. Data bisa berupa angka, teks, gambar, suara, dan berbagai bentuk lainnya. Yang kedua yaitu informasi. Informasi adalah data yang telah diolah dan diinterpretasikan untuk memberikan makna dan nilai tambah bagi pengguna. Informasi memberikan pemahaman tentang suatu situasi atau fenomena. Lalu yang ketiga ada pemrosesan data. Pemrosesan data ini mencakup beberapa aktivitas untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Nah, ini melibatkan serangkaian operasi seperti pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Yang keempat yaitu komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang dirancang untuk menerima, menyimpan, mengolah, dan menghasilkan informasi. Dan komputer ini terdiri dari beberapa perangkat keras atau hardware seperti CPU, RAM, dan perangkat lunak atau software seperti sistem operasi dan aplikasi. Nah, lalu di sini ada sejarah perkembangan komputer. Yang pertama itu komputer sebagai alat pengolahan data. Itu ada terdiri dari empat, yaitu pertama ada alat manual atau manual device, yang kedua ada alat mekanik atau mechanical device, yang ketiga ada alat mekanik elektronik, yang keempat adalah alat elektronik. Dan generasi komputer itu terdiri dari 5 generasi. Yang pertama generasi 1, 2, 3, 4, dan 5, dan masa depan. Nah, di sini ada generasi pertama yaitu pada tahun 1946 sampai dengan 1959. Nah, di sini terdiri dari kriterianya yaitu komponen terbuat dari tabung hampa atau vakum tube. Yang kedua ada masih menggunakan bahasa mesin. Yang ketiga konsep storage programnya atau operasi dikontrol oleh program komputer, yaitu dengan memori utama atau magnetic core storage. Dan yang terakhir menggunakan simpanan luar atau magnetic tape dan magnetic disk. Nah, karakteristiknya pada komputer generasi pertama yaitu ukuran fisiknya terbesar, perlu ruangan besar. Yang kedua, cepat panas, perlu pendingin. Yang ketiga, proses kurang cepat. Lalu kapasitas penyimpanan datanya masih kecil, lalu butuh daya listrik yang besar, dan orientasinya untuk aplikasi bisnis. Nah, di sini lanjut ke generasi 2, itu pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Yang pertama yaitu komponen terbuat dari transistor, lalu menggunakan bahasa tingkat tinggi seperti Fortran, COBOL, dan algoritma. Lalu kapasitas memori sudah cukup besar dengan perkembangan dari magnetic core storage dan dapat menyimpan puluhan ribu karakter. Lalu simpanan luar magnetic tape dan magnetic disk, lalu kemampuan proses real time dan time sharing atau informasi dapat langsung diproses dan beberapa pemakai dapat bersama menggunakan komputer. Nah, karakteristiknya pada generasi 2 ini, yang pertama ukurannya lebih kecil dari generasi 1, dan yang kedua proses yang dilakukan lebih cepat. Dan ketiga sedikit daya listrik, dan keempat orientasinya tidak hanya untuk bisnis, bisa juga untuk teknik. Nah, di sini generasi ketiga itu pada tahun 1965 sampai dengan 1970. Yang pertama udah menggunakan IC, komputer transistor dalam bentuk kecil. Lalu kedua ada input dan output menggunakan visual display terminal. Yang ketiga dapat menerima dan mengeluarkan suara. Berbeda dengan generasi kedua, yaitu belum bisa menerima dan mengeluarkan suara. Lalu menggunakan alat pembaca tinta yaitu MICR atau Magnetic Ink Character Recognition Reader Scanner.
Lalu ada multi-processing dan multi-programming. Lalu penyimpanan luar bersifat random access, yaitu disk magnetik dengan kapasitas besar. Nah, karakteristik dari generasi ketiga ini yaitu lebih cepat dan tepat, kapasitas memori lebih besar, penggunaan listrik lebih hemat, dan kemampuan melakukan komunikasi data dari satu komputer ke komputer lain. Nah, lanjut di generasi keempat. Ini pada tahun 1971 sampai dengan 1983. Nah, di sini eh, pada generasi keempat ini udah mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen listrik. Lalu ada LSI atau Large Scale Integration, pemadaman ratusan komponen dalam satu chip. Lalu FLSI membuat ribuan komponen dalam chip tunggal, dan ULSI membuat jutaan komponen dalam chip tunggal. Nah, pada contoh gambar ini itu ada contoh dari IBM 370 dan Apple Dragon 3. Nah, untuk generasi kelima atau generasi masa depan ini, desain dan teknologi semakin berkembang. Pertama, kemampuan pemroses paralel. Yang kedua, teknologi superkonduktor. Itu memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan yang nantinya akan mempercepat kecepatan informasi. Dan menggunakan sensor, dan lalu adanya AI untuk mempermudah IMK secara langsung. Nah, lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu hardware. Di sini pengertian hardware, istilah dari hardware atau perangkat keras itu merujuk pada komponen fisik komputer yang bisa dilihat oleh mata dan dipegang. Dilansir dari Test Target, perangkat keras atau hardware adalah setiap elemen komputer yang bersifat fisik, seperti monitor, keyboard, microchip, hard drive, dan berbagai komponen lainnya. Hardware dapat dikategorikan menjadi komponen internal dan eksternal. Komponen internal diperlukan agar komputer dapat berfungsi dengan baik ketika dioperasikan. Komponen internal secara kolektif memproses atau menyimpan instruksi yang disampaikan oleh program atau sistem operasi. Sementara komponen eksternal atau yang biasa disebut perangkat peripheral itu dipasang ke komputer untuk menambah dan meningkatkan fungsionalitas komputer. Lalu komponen hardware eksternal merupakan item yang sering dihubungkan secara eksternal ke komputer untuk mengontrol fungsi input dan output. Hardware eksternal ini dirancang untuk memberikan instruksi ke perangkat lunak atau input, atau memberikan hasil dan eksekusinya atau output. Nah, di sini ada fungsi hardware. Fungsi hardware ini mengacu pada fisik ya. Peralatan dan perangkat komputer yang berwujud. Fungsi utama dari perangkat keras komputer adalah memberikan dukungan utama fungsi utama komputer seperti input, pemrosesan, output, penyimpanan sekunder, dan komunikasi. Nah, di sini jenis-jenis hardware yang sudah dijelaskan pada fungsi dan pengertiannya, bisa mengeluarkan pengolahan dan berbentuk visual dan bisa dilihat. Nah, di sini bisa dipegang dan dilihat. Nah, di sini ada pertama ada contoh, ada motherboard, ada RAM, ada hard disk, dan ada keyboard. Ini keempat ini termasuk dalam hardware. Nah, selanjutnya itu ada software. Di sini pengertian software, perangkat lunak atau software adalah istilah yang merujuk pada program program komputer, data, dan instruksi yang mengontrol operasi dari perangkat keras komputer. Secara umum, perangkat lunak dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama, kartu sistem dan perangkat lunak operasi. Nah, di sini ada fungsinya. Fungsi software yang pertama itu memproses data, perintah, atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Yang kedua, sarana interaksi untuk menghubungkan pengguna dengan perangkat keras lainnya. Yang ketiga, mengidentifikasi suatu program yang ada dalam sebuah komputer. Yang keempat, itu menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer. Lalu yang terakhir itu penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Nah, di sini jenis-jenis software itu berdasarkan didistribusikannya. Yang pertama ada hardware, itu merupakan software yang dirancang untuk tujuan membagikan iklan online secara otomatis ke dalam layar komputer pengguna. Lalu jenis perangkat lunak ini juga dapat memberikan pendapat melalui metode play per click atau PPC. Yang kedua ada firmware, yaitu merupakan jenis penyimpanan perangkat lunak hanya baca. Itu properti ini tidak dapat diubah jika damage atau mengalami masalah fungsional, maka tidak perlu melakukan perubahan atau pengembangan lebih lanjut. Nah, yang ketiga ada malware nih. Ini jenis
software yang dianggap berbahaya jika disalahgunakan. Hal ini dikarenakan malware dirancang untuk menginfeksi komputer dan merusaknya. Dan malware memiliki beragam jenis, salah satunya adalah virus komputer. Lalu ada freeware, itu jenis software yang tidak memiliki batasan waktu tertentu, namun sebagai besar perangkat lunak, jenis ini memiliki fitur yang tidak cukup sempurna untuk digunakan. Lalu ada open source nih, ini software dengan kode sumbernya dapat diakses, Linux juga dapat mengubah, meningkatkan, dan mendistribusikan kembali tanpa harus membayar. Jenis software ini dikembangkan oleh programmer dengan suatu bahasa pemrograman khusus. Lalu ada shareware, itu perangkat lunak yang dapat digunakan secara gratis nih. Jenis software ini biasanya digunakan untuk sebagai demonstrasi dengan fungsionalitas dan waktu penggunaan terbatas. Lalu ada spyware, ini merupakan jenis software yang dirancang sebagai mata-mata pada setiap aktivitas user. Software ini juga sering digunakan untuk mencuri data komputer. Nah, di sini ada jenis-jenis software perangkat lunak, itu yang biasa sering kita gunakan, yaitu ada Microsoft Word, ada Google Chrome, ada Visual Studio Code, ada SMPP, ini termasuk jenis perangkat lunak. Nah, lalu ada pemanfaatan komputer untuk komunikasi ini. Pertama, email. Email ini ada untuk komputer digunakan untuk mengirim dan menerima email. Email ini adalah salah satu bentuk komunikasi tertulis yang paling umum digunakan dalam bisnis dan komunikasi pribadi. Lalu ada pesan instan nih. Aplikasi pesan instan sih seperti WhatsApp, Telegram, dan Slack kemungkinan pengguna untuk berkomunikasi secara langsung menggunakan teks, suara, atau video melalui komputer dan perangkat mobile. Lalu yang ketiga ada telekonferensi dan video call. Ini komputer digunakan untuk melakukan telekonferensi dan video call melalui aplikasi seperti Zoom, Skype, atau Google Meet. Nah, ini juga memungkinkan orang-orang dari lokasi yang berbeda untuk berkomunikasi secara langsung secara virtual. Lalu ada media sosial. Ini berbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Ini memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi berbagai informasi dan terhubung dengan orang lain melalui komputer dan perangkat mobile. Nah, itu pemanfaatan komputer untuk berkomunikasi. Nah, ini ada jenis-jenis jaringan nih. Yang pertama ada LAN atau Local Area Network. Ini ada jaringan yang terbatas pada area geografis yang relatif kecil seperti dalam satu bangunan. Kita biasanya menggunakan teknologi kabel seperti Ethernet untuk menghubungkan komputer dan perangkat lainnya. Lalu ada WLAN, itu wireless local area network, itu jaringan lokal yang menggunakan teknologi nirkabel seperti WiFi untuk menghubungkan perangkat dalam suatu area terbatas. Ini cocok untuk pengaturan di mana kabel tidak praktis atau diinginkan seperti di rumah atau kantor yang besar. Lalu ada WAN, yaitu Wide Area Network, itu adalah jaringan yang mencakup area geografis yang luas. Biasanya terdiri dari koneksi jarak jauh antara LAN atau komputer. Nah, contoh WAN ini termasuk internet, koneksi melalui jaringan telepon, dan jaringan khusus seperti MPLS atau Multi Protocol Label Switching. Dan yang keempat itu ada internet. Nah, ini jaringan global yang terhubung dari menggunakan protokol TCP atau IP dan menyediakan akses ke berbagai layanan dan sumber daya, termasuk email, situs web, dan aplikasi berbasis web. Lalu ada intranet, yaitu jaringan internal yang digunakan oleh sebuah organisasi atau perusahaan, biasanya hanya anggota organisasi yang memiliki akses ke intranet tersebut. Nah, di sini ada pemanfaatan teknologi di berbagai bidang nih. Di sini ada 3 bidang sebagai contoh. Yang pertama sebagai bidang kesehatan. Di sini bisa menjadikan rekam medis elektronik atau IMR, itu penggunaan sistem IMR dan menggunakan penyimpanan data pasien secara digital nih. Nah, di sini menggunakan akses dan pengelolaan informasi medis. Lalu yang kedua itu pada bidang pendidikan. Di sini ada e-learning dan LMS. Ini penggunaan platform pembelajaran online dan sistem manajemen pembelajaran atau LMS. Ini menggunakan institusi pendidikan untuk memberikan akses materi pembelajaran secara digital. Lalu ada bidang bisnis nih. Biasanya e-commerce kan. Perdagangan elektronik memungkinkan perusahaan untuk menjual produk dan layanan secara online. Ini mencapai pasar global dan menyediakan pengalaman berbelanja yang mudah bagi pelanggan. Nah, di sini ada peran sistem informasi dalam bisnis. Nah, peran pertama yaitu pengolahan data dan informasi. Di sini sistem informasi membantu bisnis dan mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data dan informasi yang diperlukan untuk operasi sehari-hari. Nah, ini menyangkut
informasi tentang pelanggan, produk, transaksi, stok, dan berbagai aspek bisnis lainnya. Lalu yang kedua itu bisa menjadi pendukung pengambil keputusan. Ini sistem informasi menyediakan data yang relevan dan analisis yang dibutuhkan untuk membantu manajer dan pemimpin bisnis dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Nah, ini dapat melibatkan laporan keuangan, analisis tren pasar, atau pemantauan kinerja operasional. Dan ketiga yaitu keamanan informasi. Nah, sistem informasi juga bertanggung jawab untuk melindungi informasi bisnis yang sensitif dan penting. Ini meliputi pelindungan data, sistem autentikasi, dan pengaturan akses yang tepat untuk mencegah akses yang tidak sah. Nah, eh, itu saja materi yang bisa saya sampaikan terhadap mata kuliah pengantar teknologi informasi. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rizky Budi Mulyana dengan NIM 155201130. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.